Kalau Anda kerjakan karena Allah, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ini pernah kisah nyata terjadi di Amerika. Nyata sekali. Ini perempuan di tempat yang luar biasa terbuka, dia menjaga dirinya. Dan dia mulai kenakan ayat ini dengan keyakinan penuh kepada Allah. Mohon maaf ya, kalau ibu ingin kenakan jilbab, maka tujuan utamanya jangan karena orang lain pakai. Teman saya pakai, saya juga pengen pakai. Hanya untuk disebut bahwa Anda sudah mulai berubah, itu nggak akan ada apa-apanya. Begitu Anda ingin kenakan, niatkan karena Allah. Begitu diniatkan karena Allah, Allah berikan apa yang dijanjikan. Seorang perempuan di Amerika, dia nggak peduli dengan yang lainnya. Dia kenakan itu karena Allah memerintahkannya. Begitu yang kenakan, ibu tahu apa yang terjadi? Malam-malam dia lewat satu tempat. Suasana sudah hening, ada beberapa pemuda yang dia duga akan bertindak kasar kepadanya. Bahkan sesuatu yang mengerikan pada saat itu. Tapi ibu tahu apa yang terjadi? Dia berlindung kepada Allah, dia lewat di tempat itu, tiba-tiba tidak diganggu sedikit pun. Keesokan harinya, muncul berita, ini kisah nyata, muncul berita, di tempat yang sama, di lokasi yang sama, ada perempuan yang telah dinodai oleh beberapa laki-laki. Disikapi, dikasari, dan dinodai. Baik, si perempuan tadi ketika baca berita, ini saya tahu nih kejadiannya. Maksudnya itu kan tempat yang saya lewat. Barangkali pelakunya tidak akan jauh-jauh dari orang-orang yang saya lihat. Kemudian dia datang ke kantor polisi terdekat, kemudian menyampaikan pengalaman-pengalaman dia sebelumnya, dibuatkan sketsa pada saat itu dari kepolisiannya, begitu kemudian diberikan gambaran, ditemukan sketsa pelakunya, dicari orangnya, ternyata itu benar pelakunya. Begitu ditangkap, ini yang paling menarik. Perempuan ini penasaran, ini kisah nyata. Saya ingin bertemu dengan orang itu. Begitu sudah bertemu, apa yang terjadi? Ketika bertemu itulah kemudian dia bertanya, lihat kalimatnya. Saya kan lewat sebelum perempuan itu lewat. Kenapa kalian tidak mengganggu saya? Kok kalian ganggu orang lain bukan saya? Apa kata pemuda-pemuda tadi? Lihat jawabannya. Bagaimana kami bisa ganggu? Di samping kamu itu ada banyak orang-orang kekar melindungi. Banyak orang kekar melindungi. Padahal dia berjalan cuma sendirian, Bu. Itu poin. Jadi kalau Anda kerjakan karena Allah, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Quran surah 3 ayat ke-9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kalau Allah sedang naikkan level-level keimanan ibu, artinya Allah ingin memberikan nilai-nilai kemuliaan dalam kehidupan. Itu poin. Dia ayo berbagi dengan yang lain. Jadi kalau ada yang belum berkerudung, ibu jangan cela, karena tidak ada di Quran ayat celaan. Siapa yang mengajarkan ibu mencela? Tidak ada. Ada yang belum berkerudung, dakwahi dengan cara yang lembut. Kemudian sampai dia menggunakan kerudungnya. Setelah itu sayangi dia, berbagi ilmu, berikan dorongan, sampai misalnya mau meningkatkan lagi. Jangan saling mencela. Begitu lewat satu kerudung, ibu sudah jilbab. Level iman pertama. Masya Allah. Gak enak banget. Lihat dong, dilindungi. Masya Allah. Nah ini. Itu Bu ya. Dan saya bersyukur pada Allah, ibu kan variatif yang hadir di sini. Boleh jadi juga Allah ingin naikkan level keimanan dengan cara yang lebih baik. Ibu yang pakai kerudung di sini jangan merasa tersindir. Saya tidak menyindir siapapun. Yang ingin saya sampaikan, kok bisa ibu yang dipilih hadir di sini, padahal bisa perempuan lain. Kenapa ibu ada di sini gitu? Barangkali saking sayangnya Allah, ibu digerakkan supaya mendengar kalimat ini. Karena saking inginnya Allah mengangkat iman ibu supaya lebih tinggi. Mudah bagi Allah mendorong ibu ke tempat lain. Bisa ke mall, bisa jalan kemana, bisa jalan ke sini, bisa majlis taklim lain. Tapi pertanyaannya, kenapa ibu ada di sini? Saya punya keyakinan, mungkin karena sayangnya Allah. Sudah saatnya kamu saya naikkan levelnya dengan lebih baik. Itu poinnya. Jadi kalau kita baca dengan nilai keimanan, lebih indah dirasakan dalam kehidupan kita. Itu poinnya Bu. 1, 2. Jelas?